Kemarin gue sempat masukin keong tanduk kedua aquascape ini karena blackbird alga parah. Dan hasilnya satu tank sukses banget. Celing, bersih, tapi yang satunya lagi malah kayak gak ada perubahan. Nah loh, kenapa bisa gitu? Jujur gue mikir awalnya tuh simple aja. Keong tanduk kan emang katanya doyan blackbird alga. Jadi ya udah gue masukin aja. Aquascape yang ini sekitar ada 5-6 ekor, aquascape yang ini sekitar ada 4-5 ekor. Di tank pertama mereka kerja kayak ninja. Tiba-tiba aja tuh blackbird alga yang nempel di daun, kayu, sampai filter hilang semua. Udah seneng banget gue. Tapi di tank satunya lagi, keong tanduknya tetap aktif jalan-jalan, santai ngejelajahin tanaman dan kaca. Tapi anehnya blackbird alganya gak berkurang sama sekali. Mereka kayak sibuk doang tapi gak ngapa-ngapain buat ngabisin blackbird alga. Lo bayangin aja, udah kayak karyawan kantor tapi kerjaannya gak kelar-kelar. Apa ini tandanya mereka lagi puasa? Atau gue yang salah setting? Padahal air, pencahayaan, dan kondisi lainnya juga gue rasa sama aja. Jadi di video ini gue mau sharing kenapa itu bisa kejadian. Dari sisi scientific, personal experience, plus gue pengen banget denger pendapat lo juga. Karena jujur gue penasaran banget apa keong tanduk itu selektif atau gue yang kurang peka. Jadi sebelum kita nyalahin si keong tanduk, kita harus kenalan dulu nih sama musuh utama kita, blackbird alga alias BBA. Ini lumut hitam, bentuknya kayak jenggot kasar, warnanya bisa hitam sampai keabu-abuan, dan biasanya nempel di tempat-tempat yang high flow kayak output filter, daun anubias, batu, atau bahkan peralatan. Yang bikin ngeselin itu, BBA ini nggak bisa lo sikat sembarangan. Mau lo sifon, lo cubit, lo keluarin pinset, dia tetap aja nempel, kadang malah makin banyak. Fun fact dikit nih, BBA itu sebenarnya jenis red alga, tapi ya warnanya hitam. Iya, agak ngeprank sih. Mereka doyan banget tumbuh di kondisi yang gak stabil. Jadi kalau CO2 lu suka naik turun atau cahaya kebanyakan tapi nutrisinya ngaco, dia bakal pesta pora. Dia juga suka banget numpang di tanaman yang lambat kayak buce, anubias, atau moss. Pokoknya makin slow tanamannya, makin seneng dia. Scientifically, ini sering dikaitin sama imbalance antara lighting dan nutrien. Jadi kalau lo kasih lampu 8 jam tapi nitrate dan phosphate lo kosong, ya BBA party time. Gue pernah baca juga, katanya BBA bisa muncul karena ada sisa-sisa organik di tank, kayak daun busuk yang gak sifon atau kotoran ikan yang numpuk tapi gak kelihatan. Intinya, BBA itu tanda kalau ada yang gak stabil di sistem kita. Jadi bukan cuma masalah estetika, tapi juga tanda alarm buat si aquascape. Tank pertama ini bisa dibilang low tech banget, gak pakai CO2, gak pakai heater, cuman pakai filter gantung kanister, dan tanaman semua juga slow, buce, anubias. Tapi anehnya di tank ini justru keong tanduknya kerja keras dan BBA-nya bisa hilang. Gila gak tuh? Sebelum gue masukin keong, BBA di sini udah kayak karpet hitam, nempel di daun, di kayu, di akar-akar. Gue sempet hopeless sih, apalagi nggak pakai CO2, jadi bingung mau kontrolnya kayak gimana. Gue sempet juga masukin red cherry shrimp, tapi karena ada wild beta, jadi dimakanin semua. Akhirnya gue ikutin saran kalian nih buat pakai keong tanduk. Gue udah masukin sekitar 5-6 keong tanduk di sini. Gokilnya, keesokan harinya udah mulai kelihatan hasilnya. BBA yang tadinya tebel udah mulai kelihatan sobek-sobek, dan lo bisa lihat bekas jalan si keong. Mereka bener-bener kerja, terutama di daun anubias dan kayu. Ini sedikit teori gue kenapa bisa berhasil walaupun tanpa CO2. Lighting gue minimalis, cuma 6 jam sehari. Intensitasnya juga rendah, jadi BBA nggak dapat energi berlebih buat tumbuh. Gue juga rajin sifon, gue tiap 3 hari sifon tipis-tipis buat buang sisa organik. Kalau ada daun busuk langsung gue cabut. Bioloadnya juga rendah, di sini cuma ada 1 wild beta, jadi nutrien dari kotoran juga nggak overload. Dan mungkin juga si keong tanduk lebih suka BBA yang agak halus, jadi timingnya pas banget nih gue masukin keong. Hasilnya 2 minggu setelah treatment, tanknya jadi jauh lebih bersih. Daun buce tumbuh pelan-pelan tapi sehat. Kayu gue jadi langsung bersih kinclong nih. Dan sampai sekarang keong gue masih pada rajin patroli. Jadi setelah gue sukses di tank pertama, gue langsung semangat dong. Gue pikir tinggal copy paste aja nih triknya ke tank kedua, tapi ternyata beda cerita bro. Di aquascape kedua ini setupnya juga santai, gak pakai CO2 sama sekali. Tanamannya juga slow semua. Ada Monte Carlo, buce, anubias, Vallisneria. Cahaya juga gue setting soft, cuma 6 jam sehari. Seharusnya BBA gak party di situ, tapi ternyata malah makin brutal. Gue udah coba langkah yang sama, ganti air 50%, masukin keong tanduk 5 ekor. Tapi hasilnya keongnya malah jadi penghuni tetap kaca depan. Nongkrong doang, gak nyentuh si blackbird alga. Di sini BBA-nya malah makin subur, nempel di daun, kayu, sampai batu. Anehnya, air kelihatan bening, filter jalan, nitrate normal. Jadi gue mikir, kenapa keong tanduk yang satu bisa efektif, tapi yang di sini mager. Teori gue nih ya, tanpa CO2, tanaman makin slow growth. Jadi mereka kalah saing lawan BBA yang bisa survive di kondisi miskin CO2. Flow-nya rendah, nggak ada dorongan arus yang bikin nutriennya berata. Jadinya, spot-spot tertentu malah jadi tempat BBA berkembang biak. Ketiga, permukaan tanaman terlalu tua. Anubias dan buce di sini udah lumayan lama, jadi daunnya tempat empuk buat BBA.
Dan mungkin udah terlalu keras atau licin buat keong tanduk mau makan. Lighting mungkin masih terlalu terang buat tank tanpa CO2. Jadi walau 6 jam tetap kelebihan energi dibanding nutrien yang tersedia. Dan ternyata si keong tanduk ini juga bisa pilih-pilih lokasi dan mood. Mungkin kalau kondisinya nggak pas, dia juga mager kerja. Jadi gue mikir, jangan-jangan si keong tanduk tuh cuma efektif di kondisi tertentu. Mungkin pas airnya stabil tapi nggak terlalu miskin, atau BBA-nya masih muda. Sebenarnya juga ada satu hal nih yang sering bikin orang heran. Loh, ini tank gue low tech tanpa CO2, ikan dikit, tanaman slow semua, kok bisa muncul BBA? Jadi gini ya bro, BBA alias black bear alga tuh bukan masalah CO2 doang. Emang banyak yang bilang BBA muncul karena CO2 unstable, tapi itu lebih di tank high tech yang pakai CO2. Nah, di tank low tech penyebabnya bisa beda. Yang pertama, ada sisa nutrisi yang nggak pakai. Karena lo nggak pakai CO2, tanaman lo jadi super slow grow. Artinya mereka nggak nyerap nutrien sebanyak itu. Akibatnya sisa makanan ikan, kotoran, dan sisa daun busuk semua numpuk jadi nutrien gratis buat BBA. Yang kedua, aliran airnya lemot. BBA suka banget tempat yang ada arus tapi nggak kenceng. Nah, di tank low tech seringkali flow-nya minim. Jadi BBA dapat spot chill buat nongkrong dan berkembang biak. Next, daun tanaman tua dan keras. BBA suka nempel di permukaan kasar atau daun yang udah tua. Makanya anubias dan buce yang udah lama banget di tank lo itu jadi target empuk. Karena daunnya slow grow, ya udah BBA tinggal gelar tiker. Next, pencahayaannya nggak balance. Kadang kita mikir, lampu gue cuma 6 jam kok. Tapi kalau spek lampunya terlalu terang buat tank lo yang nggak ada CO2, itu tetap overkill. Apalagi kalau posisinya terlalu dekat sama permukaan air. Yang terakhir, gak ada kompetitor nutrien. Tanaman lo slow semua. Artinya mereka nggak nyerap nutrien cepet. BBA jadi dapet karpet merah buat ambil alih. Makanya kadang perlu ada tanaman cepet kayak duckweed, water sprite, atau hornwort biar nutriennya direbut duluan. Intinya apa? BBA itu muncul karena ketimpangan antara cahaya, nutrisi, dan tanaman. Di tank low tech kuncinya bukan CO2, tapi di keseimbangan input versus kemampuan serap tanaman. Jadi kalau lo mikir tank lo udah sederhana, jangan salah bro. Sederhana itu bisa jadi jebakan kalau lo nggak peka sama keseimbangannya. Dari dua aquascape tadi, kita bisa lihat ya, keong tanduk tuh bukan jaminan 100% BBA bisa hilang. Kadang mereka semangat kerja, kadang mereka ngambek. Jadi gue mulai mikir, sebenarnya ada nggak sih opsi lain buat basmi BBA di tank low tech yang nggak pakai CO2? Nah, ini beberapa opsi yang lo bisa coba. Bisa pakai hydrogen peroxide spot treatment. Ini sering dipakai buat ngilangin BBA langsung di tempat. Tapi hati-hati, dosisnya harus tepat. Jangan sampai nyentuh tanaman halus atau moss, bisa ngeleleh. Gue sendiri belum pakai ini, tapi banyak yang berhasil. Yang kedua, bisa pakai liquid carbon. Meski lo nggak pakai CO2 tabung, liquid carbon bisa bantu lawan alga, termasuk BBA. Tapi kalau jangka panjang emang bisa lumayan mahal. Next, lo bisa kurangin lighting lebih drastis. Kadang 6 jam masih terlalu terang buat tank tanpa CO2. Lo bisa turunin jadi 4-5 jam atau ganti lampu ke yang lebih soft. Selanjutnya, kalian bisa ganti tanaman daun yang udah terlalu parah. Kalau udah parah banget, mending lo pangkas aja daripada jadi sarang BBA terus. Bisa juga tambahin tanaman yang fast grow walaupun low tech, kayak hornwort, water wisteria, atau duckweed, biar nyerap nutrien lebih cepet dari BBA. Nah, sekarang gue pengen denger dari lo semua. Lo pernah ngalamin BBA juga nggak? Keong tanduk lo kerja nggak? Atau ada yang pernah sukses pakai cara lain? Tulis di kolom komentar ya, kita bahas bareng-bareng, siapa tahu nemu solusi yang paling cocok buat tank low tech yang nggak pakai CO2, karena jujur BBA itu musuh bersama. Dan guys, kita udah bahas tuntas soal drama black bear alga alias BBA di aquascape lu. Dari pengalaman gue, keong tanduk yang berhasil di satu tank tapi gagal di tank lain, sampai kenapa BBA bisa bandel banget, terutama di tank low tech tanpa CO2. Punya pengalaman seru, solusi unik, atau pertanyaan soal BBA, keong tanduk, atau aquascape secara umum? Tulis di kolom komentar ya, gue pengen banget denger cerita dan diskusi dari kalian semua. Kalau lo suka konten kayak gini, yang fun, edukatif, dan ngulik hal-hal nyata di dunia aquascape, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan update baru dari gue. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Peace out guys!